Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, welcome back again with Miss Putih. How are you today? I'm hoping that you're always healthy and happy at home. Nah teman-teman, kembali lagi kita akan belajar. Semoga masih semangat ya untuk belajar. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Semoga sudah siap ya. Jika sudah siap, mari kita mulai. Okay, grade 5, before we continue our lesson, let's pray together by saying Basmalah and Dua before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Now, let's review again what we have learned last week. Kemarin kita sudah belajar tentang perkalian bilangan desimal dengan angka puluhan, ratusan, dan ribuan. Sekarang mari kita review bersama-sama. Oke, 13,03 multiply by 1000. Oke, kita tahu kalau dikali dengan angka 1000 berarti kita perlu memindahkan decimal point atau komanya 3 angka ke kanan. Berarti kita pindahkan 1, 2, 3. Nah, ini kosong ya, tidak ada angkanya, maka kita tambahkan 0 di sini. Sehingga 13,03 dikali 1000 adalah 13.030. Selanjutnya, bla 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 multiply by 30.08. Hasilnya adalah 3008. Jadi 30,08 dikali dengan titik-titik hasilnya 3008. Nah, jika teman-teman perhatikan 3008 ini berarti komanya sudah hilang ya, atau ada di belakang sini. Maka supaya komanya pindah ke belakang sini, maka ada berapa kali? Ya, kita perlu pindahkan 2 kali. 1, 2. Ini artinya perkalian ini berapa? Ya, jika kita pindahkan komanya 2 kali ke kanan, maka dia sama saja dikalikan dengan angka ya 100. Oke, ini contoh soal kedua. Yang ketiga, 0.432 multiply by 400 atau 0,432 dikali 400. Oke, sama saja seperti ya 0,432 kita kalikan dulu dengan angka 100, baru kita kalikan dengan angka 4. Oke, berarti kita kalikan dulu dengan 100. Berapa hasilnya? Ya, pindahkan komanya 2 angka ke kanan. 1, 2. Oke, berarti hasilnya adalah 43,2. Baru kita kalikan dengan angka 4. 43,2 dikali dengan angka 4. Oke, 4 dikali 2 adalah 8. 4 dikali 3 adalah 12. Satunya taruh di atas. 4 kali 4, 16, tambah 1, 17. Nah, tadi komanya ada di sini ya. Dan ada 1 angka di belakang koma. Berarti dia letaknya di sini. Maka hasilnya adalah 172,8. Nah, inilah hasil dari contoh soal ketiga. Nah, untuk hari ini, we will learn about dividing decimals. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang mengalikan bilangan desimal, nah hari ini kita akan belajar tentang membagi bilangan desimal. Perhatikan dengan baik ya.
Jika kita punya flash value seperti ini, yaitu ada 532,07, maka kita tahu bahwa, kita tulis dulu 532,07. Oke, berarti 5-nya itu adalah angka ratusan ya. Berarti 500. 3-nya itu adalah angka puluhan atau 30. 2-nya adalah angka satuan, yaitu 2. Dan 0 di sini adalah angka per 10, atau kita sebut tens. Dan 7 adalah angka per 100. Maka kita bisa tulis 7 per 100. Lalu bagaimana jika semua angka ini kita bagi dengan angka 10? Apa yang akan terjadi? Berarti kalau 500 kita bagi 10, maka hasilnya adalah, ya kita coret 0-1 ya, tinggal 50. Maka dia bukan lagi ratusan, dia menjadi puluhan. Dia harus pindah ke kanan gitu ya. Kemudian lagi kalau 30 dibagi 10 jadinya 3, maka dia harus pindah lagi menjadi satuan. Lalu kalau 2 dibagi 10, maka dia menjadi per 10. Dia harus pindah posisi ke tens atau per 10. 0 per 10, jika kita bagi 10, maka sama saja seperti 0 per 100. Dia juga sama, harus pindah menjadi hundreds atau per 100. Berarti kalau 7 per 100 dibagi 10, dia juga menjadi per 1000. Maka dia juga harus pindah ke tabel sebelahnya, yaitu thousands atau per 1000. Jadi, kira-kira seperti ini. Maka 500 yang tadi ratusan menjadi tens atau puluhan. Kemudian 3 yang tadi puluhan menjadi satuan, dan seterusnya. Semuanya bergeser ke kanan. Maka angka 532,07 tadi bukan lagi bilangan yang sama. Dia bergeser. Menjadi berapa? Menjadi 53, di sini ada koma ya, 207. Nah, berbeda ya dengan angka sebelumnya, yaitu 532,07. Apa nih kesimpulannya? Jadi, jika kita membagi bilangan desimal dengan angka 10, kita hanya perlu move the decimal point one place to the left. Jadi, kita hanya perlu memindahkan decimal point-nya ke sebelah kiri 1 angka. Contohnya, 3,14 dibagi 10 berarti komanya pindahkan ke kiri 1 kali. Maka hasilnya adalah 0,314. Oke, sampai di sini semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Lalu bagaimana jika kita membagi bilangan desimal dengan angka 100 atau 1000? Sekarang mari kita lihat contohnya. Yang pertama, 4,2 dibagi dengan angka 100. Oke. Tadi kalau membagi dengan angka 10, kita perlu pindahkan decimal point-nya 1 tempat ke kiri. Berarti kalau dibagi dengan angka 100, kita perlu geser decimal point-nya 2 tempat ke kiri. Oke, kita pindahkan 1, 2. Berarti decimal point-nya nanti ada di sini. Nah, ini pasti harus ada angka untuk membaca decimal point-nya. Baru nanti di belakangnya juga ada angka lagi. Maka hasilnya adalah 0,042. Kita lihat contoh yang lain.
23,8 dibagi 100. Oke, pindahkan decimal pointnya 2 kali. 1, 2. Oke, berarti dia nanti ada di sini. Nah, jika di sini dan di depannya tidak ada angka, tambahkan angka 0. Maka hasilnya adalah 0,238. Selanjutnya, dengan angka 1000. Oke, kalau 1000 berarti kita geser decimal pointnya angka 3, berarti decimal pointnya ada di belakang. Kita geser 3 kali ke kiri, 1, 2, 3. Oke, berarti dia ada di sini. Maka ini ada 0 di depannya. Kemudian yang kosong juga ada 0. Ini juga ada 0. Berarti jawabannya adalah 0,003. Terakhir, 9378 dibagi 1000. Oke, ini berarti ada di belakang ya decimal pointnya. Kita geser 3 kali ke sebelah kiri. Berarti 1, 2, 3. Oke, berarti ada di sini. Maka jawabannya adalah 9,378. Nah, ini cara membagi bilangan desimal dengan angka 100 dan 1000. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Lalu bagaimana jika kita membagi bilangan desimal dengan angka puluhan, ratusan, dan ribuan? Caranya sama saja. Contoh, 6,3 dibagi dengan 30. Oke, Miss tulis di atas ya. 6,3 dibagi 30. Nah, ini sama saja seperti kita membagi dulu bilangan desimalnya dengan angka 3, lalu baru dibagi 10. Itu ya. Nah, sekarang kita bagi 6,3 dibagi 3. 6,3 dibagi 3. Oke, berarti ini berapa? Ini 2. Kemudian ini 6. 6-nya habis, turun 3-nya. 3 bagi 3, 1 ya. Oke, di sini ada apa? Ada decimal point. Berarti hasilnya adalah 2,1. Baru 2,1-nya kita bagi dengan angka 10. Maka hasilnya adalah, ya, geser decimal point-nya 1 tempat ke kiri. Berarti di sini 1. Oke, berarti ada angka 0 di depannya. Sehingga jawabannya adalah 0.21 atau 0,21. Itu ya, itu jika kita membagi dengan angka puluhan. Bagaimana dengan angka ratusan? Sama caranya. Contoh, 12,4 dibagi 400. Berarti sama saja kita membagi 12,4 dibagi dengan angka 4 dulu, baru dibagi dengan angka 100. Sehingga 3,1 kita geser ya, decimal point-nya ke kiri 2 kali. Berarti 1, 2. Oke, di sini ada angka 0. Di sini juga ada angka 0. Berarti berapa jawabannya? 0,031. Lalu bagaimana dengan pembagian bilangan dengan angka 1000? Ya, caranya sama. Misalnya 208 dibagi 8000. Berarti sama saja seperti 208 dibagi 8, lalu dibagi dengan angka 1000. Oke, 208 dibagi 8 ternyata hasilnya 26. Nah, 26 jika kita bagi 1000, pindahkan. Tadinya decimal point-nya ini di belakang, kita pindahkan 3 kali ke kiri. Berarti 1, 2, 3. Oke,
Oke, berarti decimal poinnya nanti ada di sini. Maka ini ada 0, ini juga ada 0. Sehingga jawabannya adalah ya 0,026 atau 0.026. Oke, inilah pembagian desimal dengan angka puluhan, ratusan, dan ribuan, atau divide decimals by tens, hundreds, and thousands. Oke, sekarang coba kita lihat soal ceritanya. 100 students are going to Safari Zoo. Mrs. Tan pays $250 for the entrance. How much the entrance fee for each student? Oke, jadi ada 100 orang murid sedang pergi ke kebun binatang. Nah, gurunya yaitu Mrs. Tan membayar $250 untuk tiket masuk. Pertanyaannya, berapakah harga tiket masuk untuk setiap murid? Nah, di sini kita tahu bahwa ada 100 orang yang berangkat dan harga tiket masuk untuk seluruhnya yaitu $250. Untuk mendapatkan jawaban berapa harga tiket masuk untuk setiap murid, maka kita bisa membagi jumlah seluruhnya yaitu $250 dividing by 100 students. Nah, kalau kita membagi bilangan dengan angka 100, kita tinggal ya menggeser decimal poinnya 2 tempat ke kiri ya. Berarti kalau tadinya ada di sini, kita pindahkan 2 tempat ke kiri, 1, 2. Maka dia ada di sini. So, the entrance fee for each student is $2.5 atau harga tiket masuk untuk setiap murid adalah $2,5. Okay, grade 5, this is the end of our lesson. Stay safe and healthy at home ya. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, silakan bertanya kepada Miss Putih ya. Supaya lebih paham tentang apa yang kita pelajari, please finish your workbook pages 18 and 20. Selesaikan workbook 5B-nya halaman 18 dan 20. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Now let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.